Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Cahyanti dengan NIM 202033024 dari kelas 4A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Di vlog kali ini saya akan mereview materi perkuliahan pada mata kuliah sumber dan media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Mosyafruddin Kuryanto, SSI MOR. Adapun materi yang akan saya review yaitu tentang tujuan, fungsi, serta peranan sumber dan media pembelajaran. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang mendukung terjadinya proses belajar, termasuk sistem pelayanan, bahan pembelajaran, dan lingkungan yang dapat digunakan baik cara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah anak didik dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi sumber belajar. Fungsi utama dari sumber belajar yaitu untuk memperbaiki, memelihara, dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Dengan adanya sumber belajar, kita bisa mendapatkan feedback dari siswa kita tentang kualitas pembelajaran yang sedang dilaksanakan, yang nantinya bisa menjadi evaluasi materi yang sedang kita gunakan, apakah itu efektif atau tidak dengan keadaan siswa. Sedangkan fungsi sumber belajar yang lainnya yaitu yang pertama dapat meningkatkan produktivitas pembelajaran, lebih memantapkan pembelajaran, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya individual, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, memungkinkan belajar secara seketika, memungkinkan penyampaian pembelajaran yang lebih luas, menembus batas jam pembelajaran formal, mendorong dinamika dan kegiatan belajar mandiri siswa, memelihara iklim akademis dalam proses pembelajaran, mengatasi keterbatasan guru, memperluas pemahaman dan wawasan siswa, serta antisipatif dan proaktif terhadap perkembangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kegunaan dari sumber belajar. Kegunaan sumber belajar yaitu dapat meningkatkan intensitas minat dan perhatian para siswa terhadap materi pelajaran yang disajikan, dapat memelihara suasana belajar yang solid, kreatif, dinamis, dan menyenangkan, dapat membuka peluang bagi para siswa untuk lebih leluasa dalam memperdalam, menganalisa, dan mencari makna dari materi pelajaran yang mereka pelajari. Dapat juga mendorong para siswa untuk melakukan terobosan akademis melalui pendekatan berpikir inovatif. Dapat menghindarkan para siswa dari dampak yang kurang baik dari adanya keterbatasan kemampuan, waktu, dan ruang serta kesempatan belajar yang produktif. Dapat juga menggantikan posisi dan kehadiran guru manakala berhalangan, dan juga dapat terpelihara nuansa akademis dan proses pembelajaran yang berkualitas di sekolah. Di perkuliahan kemarin, Pak Udin juga menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan dari sumber belajar, sumber daya pembelajaran dengan media pembelajaran. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang persamaan sumber belajar, sumber daya pembelajaran dengan media pembelajaran. Ketiganya sama-sama digunakan untuk proses pembelajaran. Ketiganya sama-sama untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Ketiganya juga sama-sama merupakan sarana dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan sumber belajar, sumber daya pembelajaran dengan media pembelajaran. Yang pertama, sumber belajar merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembelajaran, yang berguna untuk memperlancar proses belajar, yang menciptakan kondisi siswa agar bisa belajar optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran.
Contohnya, ada orang tersebut adalah guru yang menyampaikan materi pembelajaran. Nah, orang atau guru tersebut bisa dikatakan dengan sumber belajar. Sedangkan sumber daya pembelajaran yaitu berbagai usaha yang dilakukan untuk dapat meningkatkan hasil dari proses pembelajaran. Contohnya yaitu seperti mengoptimalkan kinerja guru dengan mengadakan pelatihan atau penataran kepada guru. Nah, untuk media pembelajaran sendiri merupakan berbagai jenis sumber daya komponen dalam lingkungan sekolah yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, khususnya untuk mendorong dan memelihara siswa untuk belajar lebih aktif dan produktif. Contohnya seperti media pembelajaran yang diproduksi lembaga-lembaga pendidikan, seperti CD interaktif, Zoom, Google Meet, PowerPoint, dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis sumber belajar. Jika dilihat dari perencanaannya, sumber belajar dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber belajar yang dirancang, yang kedua sumber belajar yang dimanfaatkan. Sumber belajar yang dirancang merupakan sumber-sumber yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Contohnya itu seperti buku pelajaran, modul, dan program audio atau lain sebagainya. Sedangkan sumber belajar yang dimanfaatkan yaitu merupakan sumber belajar yang tidak didesain secara khusus untuk keperluan pembelajaran. Akan tetapi keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran sumber belajar yang ada di masyarakat. Contohnya seperti kebun binatang, waduk, museum, film, sawah, terminal, surat kabar, siaran televisi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan secara umum sumber belajar dapat dikategorikan ke dalam 6 jenis. Yang pertama yaitu pesan. Pesan merupakan informasi yang harus disalurkan oleh komponen lainnya berbentuk ide, fakta, pengertian, dan data. Contohnya seperti cerita rakyat, dongeng, dan sebagainya. Yang kedua yaitu orang. Orang merupakan suatu yang menyimpan informasi, tidak termasuk yang menjalankan fungsi pengembangan dan pengelolaan sumber belajar. Contohnya dosen, guru, narasumber, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu bahan atau sesuatu biasa disebut dengan software yang mengandung pesan untuk disajikan melalui pemakaian alat. Contohnya seperti buku, transparasi, film, slide, gambar, atau grafik yang dirancang untuk pembelajaran, dan sebagainya. Yang keempat ada pelaratan atau bisa disebut dengan hardware yang menyalurkan pesan untuk disajikan yang ada di dalam software. Contohnya seperti perangkat keras, komputer, radio, televisi, kamera, papan tulis, dan sebagainya. Yang kelima ada teknik atau metode yang merupakan prosedur yang disiapkan dalam mempergunakan bahan pembelajaran, pelaratan, situasi, dan orang yang menyampaikan pesan. Contohnya seperti seminar, pemecahan masalah, simulasi, permainan, sarasehan, diskusi, debat, dan sejenisnya. Yang keenam ada lingkungan. Lingkungan merupakan situasi sekitar di mana pesan disampaikan. Nah, contohnya itu seperti ruangan kelas, studio, perpustakaan, aula, taman, kebun, pasar, toko, museum, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria dalam memilih sumber belajar, yaitu ada kriteria umum dan
Kriteria berdasarkan tujuan. Kriteria umum merupakan ukuran dasar dalam memilih sumber belajar. Di antaranya yang pertama ada ekonomis, yaitu tidak terpatok pada harganya yang selalu rendah, akan tetapi dapat juga dimanfaatkan dalam jangka panjang. Yang kedua ada praktis dan sederhana, tidak memerlukan pelayanan sampingan yang sulit dan langka. Yang ketiga yaitu mudah diperoleh, dekat, tersedia, dan tidak perlu diadakan dan dibeli. Yang keempat yaitu fleksibel. Fleksibel dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, yaitu tujuan instruksional dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Yang kelima yaitu komponen-komponennya sesuai dengan tujuan. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang ada di luar kemampuan guru. Sedangkan untuk kriteria berdasarkan tujuan, yaitu diantaranya yang pertama ada motivasi. Motivasi bertujuan untuk membangkitkan minat, mendorong partisipasi, merangsang pertanyaan-pertanyaan, memperjelas masalah, dan sebagainya. Yang kedua ada pengajaran. Pengajaran yaitu untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga ada penelitian. Penelitian merupakan bentuk yang dapat diobservasi, dianalisis, dicatat, serta teliti dan sebagainya. Yang keempat ada memecahkan masalah. Yang kelima ada presentasi yang merupakan sumber sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan. Selanjutnya ada strategi dalam merancang sumber belajar. Yang pertama, dapat mengidentifikasi karakteristik sumber belajar yang akan digunakan. Yang kedua, sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Katakanlah sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Yang ketiga, sumber belajar yang digunakan sesuai dengan kemampuan guru. Dan yang keempat, sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, selanjutnya ada model penggunaan sumber belajar. Yang pertama yaitu guru secara penuh. Guru harus memposisikan sumber belajar tersebut dari awal sampai akhir pembelajaran. Posisi guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu sumber-sumber utama. Guru harus memposisikan sumber belajar tersebut sebagai sumber utama dalam pembelajaran. Posisi guru hanya memperjelaskan dari sumber belajar yang digunakan. Yang ketiga ada perlengkapan. Guru harus memposisikan sumber belajar itu sebagai pelengkap saja dalam pembelajaran. Posisi guru lebih banyak sebagai sumber informasi. Nah, tersebut merupakan review dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.